Halo book lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang 5 buku yang sangat saya rekomendasikan sebelum kita menyusun resolusi tahun depan. Teman-teman sekalian, kita sekarang berada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022, tentu saja dengan semangat baru dan target-target baru. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, buku pertama yang saya rekomendasikan dan ini sangat highly recommended dari saya, yaitu buku yang berjudul The 12 Week Year yang ditulis oleh Brian P. Morgan. Teman-teman sekalian, buku ini sudah saya review, Anda bisa lihat linknya di atas. Dan menurut saya kenapa ini menjadi sangat membantu kita dalam menyusun resolusi tahun depan, karena buku ini membantu kita merubah paradigma kita tentang target tahunan. Teman-teman sekalian, menurut Brian P. Morgan, kita sering sekali mengalami kegagalan dalam mencapai target-target kita karena kita membuat target itu 1 tahun. Dan biasanya, kata Brian, kita secara umum baik secara personal maupun secara organisasi biasanya justru menghabiskan atau memberikan effort dan energi kita secara maksimal untuk mencapainya ya di akhir tahun, mungkin mulai bulan Oktober, November, Desember, karena kita sudah akan mencapai atau mengakhiri tahun tersebut. Jadi teman-teman sekalian, menurut Brian V. Morgan, yang harus kita lakukan adalah menarik target kita itu bukan lagi tahunan, tetapi dalam hitungan 12 pekan atau sekitar 3 bulan. Sehingga teman-teman sekalian, kita memiliki waktu yang bisa kita atur dan juga memiliki dampak psikologis yang memungkinkan kita untuk senantiasa terpacu dan terpicu untuk mencapai target-target kita. Nah, kenapa buku ini teman-teman sekalian perlu Anda baca? Karena di sini bukan hanya menjelaskan tentang mengapa kita perlu menarik target-target kita itu menjadi 12 pekan saja, karena buku ini juga akan memberikan langkah-langkah taktis dan juga format kerja bagaimana kita mendesain target kita itu sehingga dalam 1 tahun kita bisa memiliki atau mencapai begitu banyak target-target yang kita inginkan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita cenderung mengulang target-target yang sudah kita rencanakan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Menurut saya buku ini sangat recommended teman-teman, dan buku ini juga menyediakan lembar kerja yang bisa memandu kita atau membantu kita untuk mengimplementasikan apa yang kita rencanakan itu ke dalam buku kerja atau lembar kerja yang mudah kita evaluasi. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah buku yang sangat legendaris, yaitu The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Teman-teman sekalian, mengapa menurut saya buku ini juga menjadi faktor penting atau pengetahuan yang sangat penting sebelum kita menyusun resolusi tahun depan? Karena buku ini paling tidak mengajarkan kepada kita untuk berani memimpikan sesuatu hal yang mungkin kita anggap mustahil. Dan prinsipnya teman-teman sekalian, buku ini berbicara tentang the law of attraction, dan banyak sekali buku yang berbicara tentang tema-tema tersebut yang intinya ingin mengatakan seperti ini, bahwa apapun pencapaian yang ingin Anda capai secara fisik, pencapaian di luar, itu diawali dari apa yang Anda bentuk di dalam diri Anda, baik itu di dalam hati Anda maupun di dalam pikiran Anda. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang yang mempraktekkan ini dan ternyata memang berhasil, it works. Dan salah satu buku di Indonesia yang tampil dengan gagasan The Secret ini, tetapi dalam versi yang lebih Islami, itu adalah Quantum Ikhlas. Jadi saya kira buku The Secret ini maupun buku Quantum Ikhlas menjadi buku yang sangat penting untuk Anda baca sebelum menyusun resolusi Anda tahun depan, karena ini akan membuat Anda lebih berani untuk memimpikan hal-hal betul-betul yang Anda inginkan dan mengesampingkan segala hal yang membuat Anda mundur atau step back dan tidak yakin bahwa itu bisa Anda raih. Nah, buku yang ketiga teman-teman sekalian yang saya rekomendasikan adalah Be Obsessed karya Grant Cardone. Buku ini sebenarnya buku yang agak berlawanan dengan buku The Secret ini. Bahkan Grant Cardone sendiri adalah orang yang tidak percaya dengan konsep the law of attraction. Nah, tetapi
yang menjadi poin penting dari Grant Cardone itu adalah bahwa kesuksesan itu tidak lahir dari apa yang kita imajinasikan, tapi dia dibentuk oleh kerja keras yang kita lakukan. Sederhananya, kalau Anda ingin mencapai apa yang dicapai oleh orang lain, maka Anda harus bekerja sama kerasnya atau lebih dari yang dilakukan oleh orang tersebut. Secara sederhana, buku ini benar-benar membangkitkan obsesi kita, dan bahkan menurut saya banyak hal yang sebenarnya sedikit agak gila gitu ya, karena Grant Cardone betul-betul menekankan pada aspek kerja keras dan juga kemampuan kita untuk merancang strategi. Nah, teman-teman sekalian, buku yang ketiga yang menurut saya akan menjadi penunjang yang sangat penting ketika kita menyusun resolusi tahun depan adalah Seni Menghasilkan Uang dari Brian Tracy. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa apapun yang kita desain untuk tahun depan, salah satu faktor atau salah satu aspek yang harus selalu ada adalah memastikan bahwa secara finansial perencanaan-perencanaan kita itu menjaga kebutuhan finansial kita atau capaian atau cita-cita finansial kita. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita perlu memahami bagaimana logika uang itu, bagaimana filosofinya, bagaimana dia diraih, bagaimana dia dicari, bagaimana dia dimanfaatkan, dan yang tak kalah penting bagaimana uang membentuk kebahagiaan. Saya setuju dengan Brian Tracy dengan ada game yang mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Memang benar, tetapi terlalu banyak hal dalam hidup ini, cita-cita kita, kebahagiaan kita, yang harus kita beli dengan uang. Dan karena itu teman-teman sekalian, memang uang itu bukanlah menjadi faktor penentu kebahagiaan, tetapi kalau kita tidak punya uang, terlalu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi tidak bisa kita lakukan karena kita tidak memilikinya. Nah, buku ini penting teman-teman sekalian karena ini akan membentuk mindset kita tentang uang. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah buku dari penulis dan motivator favorit saya, Gary Vaynerchuk atau Gary V, yang berjudul Crushing It. Teman-teman sekalian, mengapa menurut saya buku ini penting? Karena apapun target-target Anda tahun depan, salah satu yang mungkin sarana bisa Anda manfaatkan atau strategi yang bisa Anda gunakan adalah melalui sosial media. Nah, buku ini mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan sosial media. Sederhananya, kalau Gary Vaynerchuk dalam buku ini adalah senjata paling ampuh yang kita bisa maksimalkan adalah handphone kita, dan dari handphone inilah salah satu yang bisa kita optimalkan adalah fitur sosial medianya. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana memaksimalkan sosial media, saya sarankan Anda membaca buku ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah 5 buku yang saya rekomendasikan untuk menjadi pelengkap pengetahuan kita sebelum menyusun resolusi tahun 2022 nanti. Dan semua buku ini telah saya review di dalam channel Bicara Buku. Sehingga kalaupun Anda ingin mengetahui lebih detail, silahkan Anda membaca atau mencari di channel Bicara Buku video yang telah saya review sebelumnya. Demikian dari saya teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini, sebarkan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari review buku yang ada dalam channel ini. Demikian dari saya Bang Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.